بينكما في خير بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. I was so far from you, yet to me you were always so close. I wandered lost in the dark. I closed my eyes to all the signs you put in my way. I walked every day further and further away from you. Oh, Allah, you brought me home. I thank you with every breath I take. Alhamdulillah, Alhamdulillah, all praises to Allah, all praises to Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, all praises to Allah, all praises to Allah. I never thought about all the things you have given to me. I never thanked you once. I was too proud to see the truth and prostrate to you until I took the first step, and that's when you opened the doors for me. Now, Allah, I realize what I was missing by being far from you. Alhamdulillah, Alhamdulillah, all praises to Allah, all praises to Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, all praises to Allah, all praises to Allah. Belum ya? Ini belum. Allah, I wanna thank you. I wanna thank you for all the things that you've done. You've done for me through all my years I've been lost. You guided me from all the ways that were wrong. Indeed, you gave me hope. Oh, Allah, I wanna thank you. I wanna thank you for all the things that you've done. You've done for me through all my years I've been lost. You've guided me from all the ways that were wrong. I wanna thank you for bringing me home. Alhamdulillah, Alhamdulillah, all praises to Allah, all praises to Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah,
حب النبي رحمة ودواء، والقلب من نور ارتوى. ملك الحبيب روحي روحي، ملك الحبيب روحي. سبحان ربي كملوا، وبنور ربي جملوا. يا روحي لي روحي روحي، يا روحي لي روحي. حب النبي رحمة ودواء، والقلب من نور ارتوى. ملك الحبيب روحي روحي، روحي. صلوا عليه أفضل صلاة، صلوا يزيد الشوق صلاة. لحبيبي بيرد السلام، والمولى بيزيد الصلاة. صلوا عليه أفضل صلاة، صلوا يزيد الشوق صلاة. لحبيبي بيرد السلام، والمولى بيزيد الصلاة. الحب في القلب اشتياق، ده الحب بلسم كل داء. وانا يا نبي مليان حنان، ما يحسوش غير اللي ده. الحب في القلب اشتياق، الحب بلسم كل داء. وانا يا نبي مليان حنان، ما يحسوش غير اللي ده. صلوا عليه أفضل صلاة، صلوا يزيد الشوق صلاة. ده حبيبي بيرد السلام، والمولى بيزيد الصلاة. صلوا عليه أفضل صلاة، صلوا يزيد الشوق صلاة. ده حبيبي بيرد السلام، والمولى بيزيد الصلاة. حب النبي رحمة ودواء، والقلب من نور ارتوى. يا روحي لي روحي روحي، يا روحي لي روحي. قمر أطل على البارية من حراء، زان السماء فكان بدرا نيرا. قمر أطل على البارية من حراء، زان السماء فكان بدرا نيرا. هو رحمة الرحمن ذاك محمد، من جاء غيثا للقلوب مطهرا. يا نبي السلام عليك، فاض دمع القلب وطال الشوق إليك. يا نبي يا نبي، صلاة الله وسلام الله دوما عليك. يا نبي يا نبي يا نبي،
صلاة الله سلام الله دوما عليك. حاء الحقيقة قد محى كل الظلام، ميم المحبة والهداية والسلام، حاء الحقيقة قد محى كل الظلام، والميم محمود حوى طهر الخصال، والدال داعي للهدى والاعتدال. يا بي سلام عليك فضى دمع. Halo teman-teman semua, ahlan wa sahlan di MMS 2 ya. Sebelum itu aku mau mohon maaf lahir batin karena ini masih di bulan Syawal ya, meskipun ada aturan mengatakan nomor 1 perempuan itu nggak pernah salah, tapi ya nggak apa-apa karena aku baik hati dan dermawan, suka menolong dan juga pemaaf, makanya aku minal aizin wal faizin buat teman-teman semua yang ada di sini. Nah, kali ini aku mau coba sebelum mulai mau cek ombak semangat teman-teman semua, Ge. Coba di kolom chat ekspresikan pakai emot-emot yang ada di kolom chat gimana sih perasaan hari ini, atau mungkin mau reaction juga boleh. Coba nih aku mulai dari aku ya. Perasaan aku hari ini mana ya? Emotnya juga kalau mau banyak juga boleh, yang mengekspresikan ekspresi teman-teman, perasaan teman-teman hari ini boleh banget ya. Nah, ayo teman-teman, boleh yuk join ekspresikan perasaan hari ini. Direction juga boleh, di lope, di jempol, di tepuk tangan juga boleh. Yuk teman-teman, aku tungguin nih reactionnya. Mantap, yuk. Wah, terus, yuk. Gimana sih perasaan hari ini di MMS 2? Kemarin kita udah ketemu di season pertama, MMS 1, sebelum Ramadan ya, di before Ramadan. Tapi kali ini kita hadir lagi di MMS after Ramadan. Kira-kira bakal ada apa aja sih? Pasti teman-teman udah nggak sabar. Yuk, reaction lagi yuk. Kira-kira perasaan hari ini kayak mana? جئتنا نورا مبينا تغرس الإيمان فينا أحرص الناس علينا Yuk, yang lain yuk. الناس إلينا كل نفس تقول Aku mau juga mau nyapa audiens nih. Berapa siapa ya? Aku mau tanya siapa ya? Aku pilih acak nih di kolom peserta ya. Kak Aziza Kudautina dari STKA. Mana nih Kak suaranya? Hadir nggak ya? Kak Aziza Kudautina. Dilanjut lagi juga boleh emotnya. Aku mau coba nih menyapa siapa lagi ya. Coba deh Kak Nila. Kak Nila _ Polkesio. Halo Kak. Wah, boleh dong Kak join sama kita dulu nih ngobrol tipis-tipis. Mau nggak Kak?
Terus aku mau nyapa siapa lagi ya? Kak Salma Putri. Halo Kak Salma Putri. Wah, banyak juga nih yang join. Yuk, ajak teman-teman yang lain buat join di acara Millennial Muslim Series SK ini ya. Ditunggu nih. Ayo teman-teman, lanjut lagi nih. Kasih perasaan hari ini di kolom komentar. Kak Nida Haura, ada Kak? Masya Allah. Ajak teman-teman yang lain ya Kak buat ikutin acara ini. Lainnya yuk tunggu buat ekspresikan perasaan hari ini. Ada Kak. Halo Kak. Yang kami hormati Pembina KSR Unit Poltekkes Yogyakarta, yang kami hormati Bapak dan Ibu narasumber Dinas Nasional KSR Unit Poltekkes Yogyakarta, yang kami hormati DPO dan alumni KSR Unit Poltekkes Yogyakarta, yang kami hormati Direktur dan PLN dan UKM Jurnalistik. Teman-teman kita bakal sebentar lagi mulai dan teman-teman boleh banget kalau masih mau mengekspresikan perasaannya hari ini di kolom komentar ya. Puji syukur. Kenapa tidak dilakukan? Nah, kita masuk ke poin selanjutnya. Kenapa tidak segera dilakukan? Oleh siapa? Orang yang memiliki pasukan. Itu berarti. Kalau ada seorang yang disambut oleh
Susah. Nggak ada mungkin. I wonder why you fight each other. Don't you see the similar? Tapi bedanya kelompok-kelompok
Oke, sebelum kita mulai acara, seperti ibaratnya ada permainan, butuh ada namanya peraturan. Maka dari itu, izinkan saya untuk membacakan tata tertib Milenial Muslim Series 2. Seluruh peserta diwajibkan untuk mengenakan pakaian yang rapi dan sopan dan juga diharapkan bisa on cam ya teman-teman. Peserta wajib mengisi link presensi, peserta diharapkan untuk dapat on cam dan menggunakan virtual background yang telah disediakan. Peserta diharapkan tetap kondusif selama acara berlangsung, peserta diperbolehkan untuk bertanya pada saat sesi tanya jawab yang berlangsung. Seluruh peserta diharapkan untuk mengikuti serangkaian acara hingga acara selesai dengan tertib. Setelah acara selesai, peserta diharapkan dapat mengikuti sesi foto bersama sebagai dokumentasi acara. Ini nonton itu. Ini seger niki timbang sing abang nih kok. Tapi abean enten ler mboten. Oh nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati Kak Muhammad Harkim Nofrido SAG sebagai pemateri Milenial Muslim Series 2 pada hari ini, serta seluruh peserta yang kami banggakan dan juga yang tentunya berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mempertemukan kita di ruang Zoom ini dalam keadaan sehat dan pastinya penuh semangat untuk menimba ilmu dan memperluas kapasitas dirinya di acara Milenial Muslim Series 2. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta juga para sahabatnya, keluarganya, dan juga kita semua sebagai umatnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Halo teman-teman semua, gimana kabarnya hari ini? Welcome back lagi di Millennial Muslim Series 2 di event SKI ini. Coba dong kita mau cek ombak lagi. Coba ketik hadir di kolom komentar. Hadir dan semangat. Ketik dong. Ayo teman-teman bisa ketik hadir dan semangat kita mau cek ombak dulu biar ini acaranya nggak kalah kayak live TikTok. Live TikTok aja rame. Teman-teman betah kan kalau nontonin live TikTok? Nah, maka dari itu harus betah juga di acara Millennial Muslim Series ini. Yuk, hadir-hadir. Mantap. Ayo diterusin terus. Kita cek ombak dulu. Mantap. Ayo, yang lain, yang lain. Wah, Masya Allah. Ini udah pada nggak sabar semua ini ya buat ngikutin acara hari ini. Wah, Masya Allah ini semangat banget sih. Nggak perlu diragukan lagi nih, udah pada semangat. Nggak sabar banget. Wah, siap nggak? Nggak sabar banget ini. Oke, teman-teman semua, karena emang udah pada nggak sabar semua untuk ngikutin acara hari ini. Sebelum itu, perkenalkan saya Dia Saila, yang insya Allah akan menemani teman-teman dalam beberapa menit ke depan, dari awal hingga penutup acara. Sebelum kita lanjut, izinkan saya membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama ada pembukaan, selanjutnya ada tilawah Quran, akan dilanjutkan dengan laporan ketua acara, selanjutnya ada kajian materi inti, yang akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab, kemudian ada doa penutup, kemudian ada foto bersama, dan yang terakhir ada penutup.
Agar acara ini semakin berkah dan juga dirahmati Allah, marilah kita buka acara hari ini dan mengucapkan lafaz basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Agar acara ini semakin berkah lagi, lebih penuh berkah lagi, kita lanjutkan. Nggak lengkap kalau kita tidak mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Maka dari itu, lantunan ayat suci Al-Quran akan dibacakan oleh saudari Nida Haura kepada saudari Nida. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. أولئك هم المؤمنون حقا. لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih atas tilawahnya, Saudari Nida. Semoga dapat menambahkan keberkahan untuk acara hari ini. Selanjutnya, mari kita dengarkan laporan dari Ketua Panitia Muslim Milenial Muslim Series 2 yang akan disampaikan oleh Saudara Gulam Haidar. Kepada Saudara Gulam Haidar, dipersilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Yang terhormat Ustadz Muhammad Hakim Nofrido SAG sebagai narasumber Milenial Muslim Series 2. Yang saya hormati tamu undangan dan teman-teman yang berbahagia. Dan tidak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman UKM Sentra Kerohanian Islam dan panitia atas kerjasamanya serta kontribusinya sehingga kegiatan ini dapat berlangsung dengan baik. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selama ini telah memberikan kepada kita hikmah hidup yang tak terhingga berupa kesehatan, hidayah, dan kebahagiaan. Dan atas izin Allah Ta'ala, kita dapat berkumpul secara daring melalui platform Zoom dalam acara Milenial Muslim Series 2 dalam keadaan sehat tanpa ada halangan suatu apapun. Yang kedua, salawat serta salam, marilah senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau Nabi pembawa syafaat Allah, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapat syafaat beliau. Allahumma amin. Hadirin yang saya hormati, Alhamdulillahirabbil alamin, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, pada hari Sabtu 26 April 2025, kami pengurus SKI dapat menyelenggarakan acara Milenial Muslim Series 2 secara daring dengan tema After Ramadan, What's Next? Acara ini dapat berjalan dengan baik atas bantuan dan partisipasi dari teman-teman semuanya. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh panitia yang sudah mempersiapkan acara ini. Dan saya mewakili panitia. Maaf apabila dalam acara ini masih banyak kekurangan. Saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Gulam Haidar atas laporan yang telah disampaikan. Cek-cek, suaraku kedengaran kan? Atau hilang bersama orang yang tersayang? Asik, bercanda teman-teman. Oke, kita masuk ke acara inti pada kajian Milenial Muslim Series hari ini dengan tema After Ramadan, What's Next? Nah, kajian ini tentunya akan disampaikan oleh narasumber kita yang luar biasa, Kak Muhammad Hakim Nofrido SAG, dan nanti akan dilanjutkan dengan doa bersama ya, dan akan dipandu oleh moderator kece kita, yaitu Saudara Rafid Faruk Nugroho. Sebelum itu, aku punya challenge buat teman-teman semua. Di sesi kali ini, yang pertama, perhatiin materinya, karena ini pasti bakal menjawab mungkin pertanyaan-pertanyaan teman-teman semua, gimana sih after Ramadan, harus ngapain, gimana cara ningkatin ibadah. Nah, pasti bakal dijelasin di sini, harus perhatiin materinya. Yang kedua, catat poin-poin penting, karena untuk mengikat ilmu itu dengan tulisan. Selanjutnya yang ketiga, siapin pertanyaan kece badai kalian yang out of the box. Nanti pertanyaan-pertanyaan itu insya Allah akan dijawab oleh narasumber kece kita. Dan yang terakhir, teman-teman jangan lupa untuk isi presensi ya, nanti akan di-share di kolom chat oleh panitia. Oke, langsung saja kepada Kak Muhammad Hakim Nofrido SAG dan juga Saudara Rafid, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelumnya, perkenalkan, saya Rafid Faruk Nugroho yang akan memandu jalannya pemaparan materi pada kajian Muslim Millennial Series 2 pada pagi hari ini. Sebelumnya, izinkan saya untuk menanyakan kabarnya kepada teman-teman ya. Baik, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Semoga teman-teman dalam kondisi yang sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan.
Puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat berupa kesehatan dan kenikmatan, sehingga kita dapat berkumpul pada pagi hari ini. Baiklah, materi kajian pada pagi hari ini akan diisi oleh Kak Harkim atau Muhammad Harkim Nofrido, SAG. Apakah Kak Harkim sudah bergabung? Halo, sudah. Halo? Oke, Ya, terima kasih Kak Harkim. Saya panggilnya Kak Harkim ya berarti ya? ya tuh Kak aja. Kak, oke. Nah, sudah. Oke, sudah ada kameranya ya teman-teman. Baiklah, kajian Muslim Millennial Series 2 ini akan diisi oleh Kak Harkim Nofrito dengan tema After Ramadan, What's Next? Oke. Sebelum kita lebih jauh tentang pemaparan materi, boleh kita berkenalan terlebih dahulu dengan Kak Harkim Nofrido ini. Berikut kita tampilkan CV dari beliau. Baik, Kak Harkim Nofrido ini bernama lengkap Muhammad Harkim Nofrido SAG, yaitu seorang lulusan dari program studi Akidah dan Filsafat Islam dengan minat yang mendalam pada filsafat agama, studi di keislaman, isu sosial keagamaan, budaya, dan dunia pendidikan. Beliau juga aktif sebagai managing editor di jurnal Filsafat dan Pemikiran Keislaman dan penulis berbagai karya ilmiah setelah populer yang mengangkat berbagai macam tema. Memiliki pengalaman dalam dunia riset, penulisan ilmiah, serta penyampaian gagasan melalui forum diskusi di tingkat mahasiswa maupun masyarakat, pelatihan, dan kegiatan organisasi. Oke, jadi Kak Harkim ini juga mempunyai pengalaman banyak sekali teman-teman. Ini ada daftar pengalamannya, antara lain ada Managing Editor, Refleksi Jurnal Filsafat dan Pemikiran Keislaman tahun 2023 hingga sekarang, mengelola proses editorial, jurnal bertema keislaman menjamin kualitas Jurnal bertema keislaman menjamin kualitas dan etika publikasi, lalu ada meningkatkan jangkauan pembaca dan reputasi jurnal. Lalu selanjutnya, Kak Harkim ini juga sangat berprestasi dan beliau beberapa kali memperoleh penghargaan, di antara lain sebagai mahasiswa berprestasi UIN Sunan Kalijaga tahun 2023, wisudawan terbaik dan tercepat tahun 2025, esai outstanding Duta Inspirasi Indonesia tahun 2023, dan masih banyak lagi. Ini ada juara-juara juga beliau, juara 2 lomba esai nasional UIN Sunan Kalijaga tahun 2023, juara 2 nasional Broadcasting Competition dari Universitas Bengkulu tahun 2023, dan top 5 lomba esai nasional Forsay Universitas Bengkulu tahun 2023. Baik, kita bisa kembali lagi. Ini aku ikut. Ini. Baik. Sebelumnya izinkan kita menyapa Kak Harkim terlebih dahulu ya. Halo Kak Harkim. Halo. Baik. Bagaimana? Semoga sehat ya Kak Harkim. Insya Allah. Insya Allah. Baik. Ini lagi di mana ini posisi Kak Harkim, ada di kampus atau di rumah atau di mana? Sekarang udah di rumah. Oh, Kemarin kan wisuda tahun kemarin. Bulan kemarin ya. oh bulan kemarin ya. Berarti Kak Harkim ini fresh graduate ya Kak?
Ya, betul. Iya, oke oke. Baik, eh, pemaparan materi kali ini akan disampaikan oleh Kak Hakim ya, teman-teman. Waktunya sendiri yaitu 50 menit. 50 menit ya Kak Hakim. Nanti bisa kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab sekitar 15 menit. Bagaimana? Oke, Oke, teman-teman siap. ready mendengar? Baik. Maka dari itu langsung saja tanpa berbasa-basi kembali kepada Kak Hakim Nofrido SAG, waktu dan kesempatan kami persilahkan. Oke, saya izin share screen ya. Apakah udah terlihat, teman-teman? Nah, Bentar. sudah Kak, sudah. Sudah ya? Iya. Oke. eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Faman yahdillahu fala mudhillalah wa man yudlillahu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, alhamdulillahirabbil alamin, segala puji serta syukur atas kehadirat Allah, tentunya Tuhan semesta alam, yang mana karena karunia dan kasih sayangnya yang tak pernah putus mengalir, bahkan ketika kita lupa bersyukur, dia tetap mencukupkan. Ketika kita jauh, dia tetap menjaga. Dialah Allah yang memberikan kita nafas tanpa kita meminta, memberikan kita petunjuk tanpa kita sadar kita sedang tersesat, dan memberi kita cinta bahkan saat kita bermaksiat. Tiada kata yang lebih pantas kita ucapkan di awal perjumpaan kita ini di forum yang diberkahi oleh Allah ini selain alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat yang tak terhingga, kemudian nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesempatan sehingga kita bersama-sama dapat duduk bersama-sama di majelis ilmu ini tanpa yang kemudian tempat di mana turunnya rahmat Allah dan berkumpulnya hati yang rindu akan sebuah hidayah. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menuntun kita dari gelapnya kebodohan menuju cahaya petunjuk, yang mana cinta dan perjuangannya tak pernah padam bagi umatnya hingga hari ini kita bisa menyebut nama Allah dengan penuh kemuliaan. Kemudian kita sekarang mengenal kalimat tauhid la ilaha illallah atas berkat perjuangan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Teman-temanku, teman-teman seperjuanganku yang dirahmati oleh Allah. Pada siang yang penuh dengan keberkahan ini, izinkan saya menyampaikan sebuah untayan muhasabah, seuntaian muhasabah, yang mana sebagai bentuk dari refleksi diri, sebagai bentuk dari pengingat diri kita, bahwa hidup ini bukan hanya tentang kemudian menjalani apa yang sedang kita jalani, bukan hanya tentang menjalani setiap rutinitas kita di dunia ini, tetapi hidup ini juga tentang memaknai kembali, tentang makna kembali itu sendiri, kembali pada tujuan penciptaan kita, kembali pada cinta Allah yang senantiasa menantikan kita. Sebagaimana firman Allah pada surat Az-Zariyat ayat 56, "Wa man khalaqal jinna wal insa illa liya'budun," kata Allah, dan tidak menciptakan jin dan manusia selain untuk beribadah kepadaku. Teman-teman, di sini kenapa saya mengangkat tema tentang kembali, jangan lupa untuk kembali. Kembali ini sebuah kata yang mungkin sederhana bagi kita, namun ketika kita renungi, ini kata yang seakan-akan memiliki makna yang sangat mendalam. Dalam konteks ini, kembali bukanlah sekedar kita kemudian pulang ke tempat yang pernah kita tinggalkan, tetapi lebih daripada itu, yaitu sebuah perjalanan spiritual kita sebagai manusia, sebagai hamba,
suatu perjalanan yang kemudian mengajak kita untuk kembali kepada fitrah yang suci. Fitrah ini yaitu fitrah kita sebagai manusia, yaitu untuk beriman, untuk mengenal Tuhan itu, sebagaimana difirmankan oleh Allah tadi. Sehingga teman-teman, seiring berjalannya waktu, fitrah kita tadi karena berbagai pengaruh dari lingkungan, budaya, dan hawa nafsu kita, sehingga kita dialihkan oleh fitrah kita sebagai seorang yang mengabdi kepada Allah sebagai hambanya. Dalam proses kehidupan yang penuh dengan ujian dan cobaan ini, teman-teman, kita seringkali dibuat tersesat. Dan inilah saatnya untuk kita kembali, teman-teman. Kembali pada fitrah kita sebagai makhluk yang beriman kepada Allah, kembali kepada nilai-nilai kemudian yang berasaskan dengan kebenaran yang terkandung dalam agamanya, dan kembali untuk menunaikan hak-haknya. Dalam artian kita diajak untuk kembali itu agar kita dapat merenungkan kembali apa saja hak-hak Allah yang mungkin kita lalai. Allah memerintahkan untuk sholat, untuk beribadah dan lain sebagainya, kita lalai, kita tidak menunaikan hak-hak Allah tersebut. Allah menciptakan kita, teman-teman, dengan tujuan yang jelas, yaitu tadi beribadah kepadanya kan. Sehingga ibadah di sini itu bukan hanya sekedar ritual yang tampak semata, mungkin seperti sholat, puasa, zakat, itu kan ya kita tahu itu adalah ibadah. Tetapi ibadah juga mencakup segala aspek kehidupan kita loh. Sehingga kayak perilaku, niat, atau bahkan pikiran kita sekalipun kembali kepada tujuan penciptaan kita, yaitu menyadari bahwasanya setiap langkah kita di dunia ini haruslah bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Setiap amal perbuatan sekecil apapun itu harus dimaksudkan untuk meraih ridhonya. Dalam artian mungkin kita tidak bisa mungkin on time dalam beribadah, atau kemudian memperbanyak ibadah kita, mungkin ibadah sunnahnya juga. Mungkin kita sebagai mahasiswa disibukkan dengan perkuliahan kita, mungkin juga teman-teman ada yang berorganisasi di sini, mungkin itu yang membuat kita sulit terkadang untuk dapat beribadah, menunaikan ibadah-ibadah sunnah dan tepat waktu. Namun teman-teman, ibadah mungkin kita tidak boleh menyempitkan hanya sebatas tadi, sebatas ibadah-ibadah yang tampak saja. Ibadah juga merupakan, kita artikan dengan makna yang luas, yaitu segala sesuatu, yang mana segala sesuatu itu kita kemudian masukkan Allah ke dalamnya, itu bakal akan bernilai ibadah, teman-teman. Sehingga mungkin teman-teman yang kuliah saat ini, kita niatkan kuliah kita itu untuk menuntut ilmu, kemudian untuk beribadah kepada Allah. Teman-teman yang mungkin sedang berorganisasi itu juga niatkan untuk beribadah kepada Allah. Segala sesuatu yang diniatkan ibadah, maka dia akan bernilai ibadah. Sehingga teman-teman, dalam perjalanan hidup kita seringkali mungkin ya tidak bisa dipungkiri ya, kita disibukkan dengan rutinitas yang sifatnya duniawi, dan juga kemudian godaan-godaan yang membuat kita lupa akan tujuan kita yang Allah peringatkan di surah Az-Zariyat tadi. Kita mungkin lupa kita diciptakan ini bukan sekedar untuk memenuhi kebutuhan duniawi saja, teman-teman. Oleh karena itu penting untuk kita merenungi tentang makna kembali ini, kembali pada tujuan kita, kembali pada inti kehidupan kita, yaitu untuk beribadah kepada Allah. Teman-teman, tadi saya menyinggung tentang perjalanan spiritual, yaitu perjalanan ini sejatinya sebagai bentuk dari perjalanan kembali menuju cinta Allah. Cinta Allah merupakan cinta yang sejati, teman-teman. Yang itu cinta yang tidak hanya hadir dalam bentuk kata-kata atau janji-janji semata, tetapi dalam setiap tindakan, setiap gerakan, serta pilihan yang kita ambil dalam hidup ini. Allah selalu menanti kita dengan cintanya yang tak terbatas. Namun kita seringkali berpaling darinya, terjebak dalam dunia yang fana ini. Sehingga bentuk cinta kita kepada Allah tersebut harus dapat kita manifestasikan dalam kehidupan keseharian kita. Bukan hanya sekedar omongan kita semata, kita mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah, kita bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tiada Tuhan selain Allah, Muhammad itu utusan Allah. Namun kita seakan-akan jauh dari kalimat itu. Kita hanya iman itu hanya sampai di mulut kita, hanya sampai di
Di janji-janji, di kata-kata kita semata, teman-teman. Kalau ini ada yang bocor ya? Oke. Maka teman-teman, ada sebuah hadis qudsi. Allah berkata, aku malu kepada hambaku yang ketika hambaku itu mengangkat tangan dan berkata, ya Rob, ya Rob. Terus malaikat berkata, dia bukan hamba yang layak kau ampuni ya Allah. Namun Allah menjawab, aku adalah sumber dari takwa dan keampunan. Aku bersaksi bahwa aku telah mengampuninya. Bahkan ketika malaikat menahan doa kita, Allah berfirman, sampai kapan kalian akan menghalangi suara hambaku? Labbaika ya abdi, labbaika ya abdi, kata Allah. Aku sambut panggilanmu, wahai hambaku. Dalam hadis qudsi ini, kita ditampar oleh Allah. Bagaimana Allah itu sangat mencintai kita sebagai hambanya. Allah itu bukan hanya maha pengampun, teman-teman, tapi juga maha penyayang. Ia kemudian bukan hanya membuka pintu taubat pada kita, tetapi Allah sendiri yang menjemput kita, Allah sendiri yang memanggil kita, labbaika ya abdi, labbaika ya abdi. Menjemput kita untuk dapat kembali pulang pada tujuan dari penciptaan kita itu sendiri, teman-teman. Teman-teman, Allah selalu kemudian menantikan kita untuk dapat pulang, untuk dapat kembali padanya, bahkan saat kita sedang jauh sekalipun padanya. Allah berfirman pada surah Az-Zumar ayat 53, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sehingga teman-teman mungkin kita emang saat ini tidak bisa dipungkiri, kita mungkin disibukkan dengan kehidupan duniawi kita. Namun Allah selalu terbuka pintu taubatnya sebesar-besarnya untuk kita untuk dapat kembali tadi. Oke teman-teman. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, bagi kita seorang muslim saat ini Ramadan seringkali menjadi bulan di mana kita seolah-olah diingatkan oleh Allah di tengah kesibukan duniawi kita tadi agar kita dapat kembali kepadanya. Tadi kan makna kembali, kemudian bagaimana caranya kembali, itu Allah seakan-akan meng-create atau menciptakan bulan Ramadan itu untuk sebagai sebuah momentum bagi kita untuk kembali mengingatkan teman-teman. Ramadan sekarang namun telah berlalu, bulan suci yang penuh dengan keberkahan, penuh dengan ampunan dan rahmat itu sudah meninggalkan kita. Namun pertanyaan besarnya adalah setelah Ramadan itu lalu apa? Apa yang berubah dari diri kita? Jika Ramadan adalah sebuah musim panen yang panennya amal, maka hari-hari setelahnya itu adalah ujian. Apakah kita kemudian menjaga hasil panen itu dan membiarkannya membusuk karena kelalaian kita? Tentu saja tidak, teman-teman. Bulan suci ini telah pergi, namun esensi dari kembali kepada Allah itu tidak boleh pergi bersamanya. Justru inilah kemudian tantangannya bagi kita semua saat tidak ada lagi kemudian kita dengar gema tadarus berjamaah di masjid, tidak ada lagi kita mendengar sahur bersama atau buka bersama, tidak ada lagi kita mendengar sirine imsak, tidak ada lagi taraweh yang ramai di masjid itu. Kemudian apakah kita masih kembali kepada Allah secara pribadi dalam sepi kita, dalam senyap kita, dalam tahajud kita? Apakah kita ingin kembali kepadanya? Allah tidak menilai teman-teman seberapa meriahnya Ramadan yang kita lalui, tapi tentu saja Allah lebih menilai yang terutama adalah keberlanjutan atas ketaatan kita itu setelah Ramadan. Sebagaimana Rasulullah bersabda pada hadis riwayat Bukhari dan Muslim, amalan yang paling dicintai oleh Allah itu adalah amalan yang terus-menerus meskipun sedikit, teman-teman. Sehingga konsistensi dalam beribadah itulah yang kemudian amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-temanku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah ungkapan Jalaluddin Rumi, seorang sufi besar yang mana mungkin tamparan bagi kita juga, dia berkata, bukankah Tuhan yang engkau sembah di bulan Ramadan itu adalah Tuhan yang sama yang engkau jauhi di bulan-bulan lainnya?
Nah, seringkali kita menjadikan Ramadan itu seperti apa ya? Seperti momen sementara, seperti apa? Seperti hanya berfungsi sebagai checklist ibadah tahunan. Wah, kita udah melaksanakan tadarus 30 juz dalam 30 hari atau dan lain sebagainya. Padahal Ramadan seharusnya itu menjadi starting point sebagai titik balik perubahan yang sesungguhnya. Bukan hanya karena bulan suci itu datang kemudian kita memiliki giroh dalam beribadah, semangat dalam beribadah. Tetapi bagaimana semangat itu tuh bisa kita bawa sepanjang tahun di bulan-bulan lain selain bulan Ramadan itu sendiri. Betapa sering kita mungkin teman-teman khusyuk dalam beribadah saat bulan Ramadan itu sendiri. Banyak dari kita kemudian memperbaiki sholat, kemudian menambah bacaan Al-Quran kita, bersedekah lebih banyak, dan juga menjaga lisan serta hati kita. Namun ketika bulan Ramadan pergi meninggalkan kita, kita kembali kepada setelan semula, kembali ke setelan awal, yaitu menjadi orang yang lalai, orang yang malas, bahkan terlena oleh kehidupan duniawi. Betapa rajinnya kita dalam tarawih di malam hari melaksanakan ibadah yang hanya ada di bulan Ramadan, betapa indahnya bacaan Al-Quran yang kita kemudian kaji setiap harinya di bulan Ramadan. Namun setelah Idul Fitri, semua itu terlupakan bersama kue kering yang juga sudah habis mungkin saat ini. Kita teman-teman semangat beribadah itu bukan hanya vibe semata teman-teman. Bukan hanya karena suasana, hanya karena mungkin ada war takjil, mungkin euforia yang ditampilkan di media TikTok, di media sosial yang kita lihat. Jadi kita seakan-akan ingin ikut nimbrung gitu. Kita rajin karena ada banyak orang yang juga melakukan hal yang sama, bukan karena rindu. Kita kemudian semangat beribadah itu hanya karena vibes tadi, bukan karena cinta. Sehingga Ramadan itu kita bersungguh-sungguh beribadah, kita sibuk mengumpulkan pahala sehingga kita lupa untuk menanamkan keistiqomahan dalam hidup kita. Kita benar-benar beribadah dengan niat yang murni atau hanya kemudian mengikuti arus, mengikuti seakan-akan kita hanya FOMO dalam beribadah hanya dalam bulan Ramadan saja gitu, teman-teman. Semoga kita tidak dalam golongan itu. Kemudian apakah kita menjadikan ibadah itu hanya sebagai rutinitas, sebagai pemenuhan kewajiban semata, sebagai ya udah kita sholat fardu, ya udah sebagai pemenuhan kewajiban saya sudah sholat, masalah terima dan tidaknya yaitu urusan Allah dan lain sebagainya, sehingga ibadah yang kita lakukan itu kemudian tidak berdampak pada diri kita sendiri. Seharusnya tadi kan Allah mengatakan penciptaan kita itu untuk beribadah kepadanya. Nah, makna ibadah itu sendiri itu yaitu menghamba kepadanya, kemudian dapat mencintainya, dapat lebih dekat dengan Allah itu. Sehingga kalau ibadah cuma sekedar pemenuhan kewajiban semata itu maka tidak akan menggetarkan jiwa kita, tidak dapat tidak dapat manfaat dari ibadah yang kita lakukan. Inilah kemudian teman-teman kunci dari makna kembali yang sejati itu. Bukan hanya tentang kembali sesaat karena vibes, tapi kembali secara sadar dan kemudian kita dapat menetap, bukan hanya bergerak karena keramaian, tapi tergerak karena cinta. Kita tidak ingin menjadi hamba Ramadan tentu saja teman-teman. Kita ini bukan hamba Ramadan, tapi kita ini adalah hamba Allah yang mana kewajiban untuk beribadah itu adalah setiap detik kehidupan kita. Selama ibadah itu tidak lama teman-teman, yaitu sampai kita mati. Jadi tugas kita itu adalah untuk beribadah, sehingga ketika Ramadan meninggalkan kita pun kita harus tetap menjadi hambanya, harus tetap ingat bahwa kita ini adalah hamba yang mana diwajibkan untuk mengabdi, untuk kemudian berserah kepadanya. Sehingga Ramadan ini tentu saja tetapi kita kan harus memahami juga Ramadan ini sebagai titik balik bagi kita sendiri, bukan hanya untuk memperbaiki amal atau juga kita untuk memperbaiki arah hidup kita. Apakah kita hidup kita ini sudah berjalan pada menuju Allah, menuju cintanya? Oke teman-teman. Dalam menjaga keistiqomahan dalam beribadah, ada satu tips yang
mungkin ini kita jarang jarang sadari sebagaimana yang ditukil oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ia berkata, saya melihat ke pintu-pintu, lalu saya dapati semuanya padat. Kemudian saya melihat ke pintu cinta, lalu saya dapati tidak banyak orang yang kemudian masuk darinya. Nah, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini mengingatkan bahwasanya jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah itu sangat banyak. Mungkin kita sering mendengarkan firman-firman Allah dalam Al-Quran kan, sebagai jalan menuju Allah itu tuh sangat banyak pintunya, sangat begitu banyak dan lebar, sebanyak bilangan nafas dari makhluknya. Sehingga semua hal dan peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita ini menjadi jalan dan sebab yang menyadarkan orang untuk mengingat Allah. Syekh Abdul Qadir Jailani melanjutkan perkataannya. Dia berkata, contohnya saja pintu sholat. Pintu sholat itu sesak, teman-teman. Kita lihat mungkin saat ini juga sudah ada kesadaran umat Islam juga, bagaimana kita mungkin sudah melihat bagaimana pintu-pintu masjid itu didatangi oleh banyak orang, kemudian masjid itu ramai dipadati oleh jamaah. Ini tentu saja kita harus syukuri. Kemudian ada juga pintu puasa, teman-teman. Di bulan Ramadan kita sudah bagaimana keimanan dan ketakwaan seorang muslim itu di bulan Ramadan itu seakan-akan disadarkan kan, teman-teman. Sehingga pada bulan itu kita banyak melihat bagaimana teman-teman kita yang mungkin dulunya jauh dari Islam, namun pada bulan Ramadan ia ikut juga berpuasa, teman-teman. Namun tentu saja masih ada juga sebagian kecil juga yang tidak melakukannya karena mungkin tidak menyadari atas kewajibannya sebagai hamba tadi. Nah, teman-teman, alhamdulillah tentu saja semua ibadah yang yang diperintahkan oleh Allah itu harus kita syukuri. Semoga kita menjadi semangat dalam beribadah kaum muslimin ini dan menjadi syiar agama yang menggerakkan manusia untuk dapat kemudian meningkatkan ibadah dan juga ubudiyah mereka kepada Allah. Namun teman-teman, dari segala rukun Islam yang kelima tadi, ada jalan yang seringkali kita lupa, seringkali kita abaikan, yaitu jalan cinta tadi, teman-teman. Yakni beribadah atas dasar dorongan cinta kepada Allah. Mungkin kita merasakan cinta kita kepada Allah itu hanya pada momen-momen tertentu. Mungkin kita ingat bahwa ketika kita dilanda oleh musibah, ketika kita diberikan oleh Allah kesulitan, ketika mungkin kita diberikan oleh Allah kegagalan, kita menangis dalam sujud kita kemudian bangun dalam tahajud kita, meminta kepada Allah dengan hati yang sangat tulus. Setiap bacaan yang kita ucapkan tadi, kemudian ucapan-ucapan sholat kita itu sangat kemudian menggentarkan jiwa kita. Namun pertanyaannya, apakah kemudian kita merasakan cinta kepada Allah itu hanya ketika kita dilanda musibah? Haruskah Allah memberikan kita dulu kesulitan atau kegagalan atau mara bahaya, baru kita kembali kepadanya, baru kita mengingatnya, baru kita merasakan cinta itu, baru kita merasa Allah itu dekat. Mendekatkan diri kepada Allah lewat pintu cinta. Allah berfirman pada surah Al-Imran ayat 31, katakanlah Muhammad, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Ayat ini secara tegas, teman-teman, memerintahkan kita untuk mengikuti Rasulullah sebagai wujud cinta kita kepada Allah. Jadi bagaimana cara mencintai Allah? Ikuti perintah Rasulullah. Sabda Rasulullah juga dalam Sahih Bukhari, tidak sempurna iman seseorang selama beban mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Ibadah karena cinta kepada Allah perlu dihadirkan karena kemudian bisa menjadi energi yang besar dalam melakukan berbagai ibadah dan kebaikan, di samping kita menjaga keikhlasan juga. Teman-teman, mungkin di sini kita banyak mungkin punya hobi, mungkin hobi kita itu olahraga, mungkin ya teman-teman ada yang di sini mungkin hobi futsal, atau teman-teman yang hobi scroll TikTok gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa kita sangat nyaman dalam scroll TikTok itu berjam-jam dari pagi sampai malam, ketemu pagi lagi?
itu pasti atas dasar kita suka kan, atas dasar kita cinta. Tidak ada rasanya apa ya, kelelahan dalam scroll TikTok itu, nggak ada rasa lelah. Kita seakan-akan habis waktu kita dalam scroll sosmed itu. Nah, kenapa ketika ibadah yang cuma mungkin 5 menit taruhlah, itu terasa berat banget ya. Kadang kita merenungi, apakah kita benar-benar ibadah itu udah asasnya cinta, asasnya hobi gitu. Itu harus kita renungi bersama lagi. Nah, kemudian ada ungkapan dari Robiatul Adawiyah, seorang wanita yang kemudian dihabiskan semasa hidupnya itu hanya untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ada ungkapannya yang mungkin menjadi kontroversial dalam kalangan ulama tersendiri, namun ini harus dipandang, harus kita lihat sebagai point of view kita ini adalah melihat sebagai seorang hamba yang kemudian ingin mendekatkan diri, yang mana ia ingin mencintai Allah, menciptai. Kemudian ia berkata dalam syairnya, "Ya Allah," katanya, "jika aku beribadah kepadamu hanya mengharapkan surga semata, maka jauhkanlah aku dari surga itu." Terus Allah bilang lagi, Robiatul Adawiyah berkata lagi, "Jika aku beribadah kepadamu ya Allah, karena aku hanya takut kepada neraka, maka campakkanlah aku ke dalam neraka itu. Namun jika aku beribadah kepadamu atas dasar cinta, ingin melihat wajahmu, maka jangan kau palingkan wajahmu dariku." Robiatul Adawiyah ini sudah mencapai tingkat keikhlasan dalam beribadah tertinggi, teman-teman. Mungkin kita tidak bisa mencapai tingkatan ini, kita mungkin masih sulit untuk beribadah tanpa pamrih itu ya. Mungkin ibadah yang kita lakukan masih karena kita datang kepada Allah ketika kita ingin sesuatu, ingin hal-hal yang duniawi tadi, misalnya kita ingin diberikan kesuksesan, kita ingin diberikan kesehatan dan sebagainya, itu kita meminta kepada Allah. Namun pertanyaannya, apakah ini salah? Tentu saja tidak. Dan juga mungkin ada juga yang beribadah karena ingin surga. Aku beribadah ya karena surga, aku takut kepada neraka. Nah, ada pertanyaan yang juga jadi lagu dari Krisya, itu dia bilang, "Jika surga dan neraka tak pernah ada." Nah, jika surga dan neraka tak pernah ada, apakah kita kemudian masih beribadah kepada Allah? Nah, ini kemudian menjadi tamparan bagi kita. Iya, emang janji Allah betul itu, teman-teman. Yaitu barang siapa yang mengikuti perintah Allah, maka ia akan mendapatkan surga. Itu sebagai reward bagi kita. Dan ada punishment juga bagi kita, yaitu neraka tadi. Namun, teman-teman, kita harus mencapai tingkat keikhlasan tertinggi juga. Kenapa begitu? Karena ketika ibadah ya hanya berdasarkan karena, itu kan hanya berdasarkan kadang pemenuhan kewajiban ya, kayak gitu. Kita ya udah, aku udah beribadah nih, berarti aku nggak bakal masuk neraka. Kadang kita menghitung-hitung juga pahala kita, wah aku udah sedekah nih hari ini gitu. Tapi itu udah ikhlas belum sebenarnya? Nah, ini mungkin menjadi pertanyaan juga bagi diri kita sendiri. Maka itu kita tingkatkanlah mahabbatullah tadi, cinta kepada Allah, sehingga setiap ibadah yang kita rasakan itu tidak ada rasa berat, bahkan justru bakal terasa indah dan juga menggetarkan jiwa kita. Orang yang beribadah atau beramal kepada Allah, berharap cintanya semata, adalah orang yang mencapai keikhlasan tertinggi, teman-teman. Termasuk lillah tadi, karena Allah. Namun apakah beribadah kemudian, nggak apa-apa kita belum sampai kepada makom itu, kita masih beribadah karena mengharapkan sesuatu hal-hal duniawi, kita masih beribadah karena mengharapkan ya surga, itu nggak apa-apa, karena itu emang janji Allah. Namun teman-teman, kita harus juga merenungi bagaimana ibadah itu dapat bernilai cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai bentuk pengabdian kita pada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak kecewa ketika Allah belum mengabulkan doa kita. Itu kan kita seringkali, wah Allah katanya kalau kita berdoa Allah pasti mengabulkan, Allah pasti mendengar. Kenapa aku diberikan kegagalan? Kenapa aku kemudian diberikan kesulitan? Nah, ini kan kita seringkali kemudian kecewa kepada Allah, kita kemudian ibadah yang kita lakukan karena kita ingin sesuatu tadi kan, kita lakukan sangat kencang, kita beribadah sangat intens tadi ya teman-teman. Namun ketika kita dikecewakan, seakan-akan dalam tanda kutip, itu kemudian kita mulai menjauh. Nah, ini kan tadi
karena kita ibadah itu hanya sebatas apa ya, pemenuhan kewajiban, hanya sebatas ya itu rutinitas kita gitu, tanpa ada makna. Marilah kita memaknai ibadah yang kita lakukan ya teman-teman. Karena teman-teman seperjuanganku, karena cinta melibatkan rasa, kesadaran hati, bukan semata pikiran. Itu sebabnya ada orang yang kemudian bisa melakukan sholat tahajud teman-teman di tengah malam dengan rokaat yang banyak dan bacaan yang sangat panjang, bahkan menikmati ibadah itu karena ia melakukannya dengan energi cinta kepada Allah. Teman-teman mungkin heran ya, bagaimana kita melihat bagaimana orang yang bisa, mungkin wali-wali ya, atau sahabat-sahabat Nabi dulu, atau tabiin, itu bisa dia melakukan ibadah satu malam suntuk. Kenapa kok bisa, kok kita nggak bisa gitu? Apakah karena fisik kita? Tentu saja sama fisik kita sama mereka. Namun kenapa kita tidak bisa dapat beribadah seperti mereka gitu? Di sisi lain ada orang yang kemudian berlama-lama melakukan sholat, tidak bisa untuk berlama-lama melakukan sholat, termasuk sholat fardu sekalipun, bahkan menggerutu ketika imam sholatnya bacaannya panjang, ketika taraweh kita tuh imamnya panjang, kita mulai dalam hati kita menggerutu. Jadi omongan kita setelah tarawih itu selesai teman-teman, karena di dalam hati kita itu belum tumbuh kesadaran itu sendiri, kesadaran untuk dapat memaknai kembali tentang makna tujuan kita, yaitu untuk beribadah tadi, mengikuti perintah sholat karena cinta, karena Allah, atau cinta kepada ibadah itu sendiri. Demikian pula teman-teman dalam hal melakukan ibadah atau membantu orang lain. Hadis Rasulullah SAW di atas mengajarkan berbuat baik kepada saudara dengan berbasiskan cinta. Karena cinta kepada Allah itu bisa menjadi energi tersendiri bagi kita. Dan energi yang paling purba itu teman-teman, itu cinta itu sendiri. Mungkin kita dalam dunia sains mungkin kita menganggap bahwasanya energi yang paling purba adalah nafas. Namun sebelum nafas itu udah ada cinta teman-teman. Itu adalah energi yang paling tua yang ada. Sehingga ketika kita kemudian berbagi sekalipun, kita melakukan ibadah kebaikan, kita melakukan kebaikan sekalipun, ketika kita tidak membalas, kita tidak dapat membalas, kita tidak dapat mendapatkan balasan dari kebaikan kita itu, kita tidak kemudian kecewa. Karena itu kita melakukan kebaikan itu, kita melakukan suatu hal yang bermanfaat itu, yaitu semata-mata lillahi ta'ala gitu. Sehingga kita tidak mengharapkan apa-apa. Dalam salah satu ayat, dalam Quran surah Al-Imran ayat 92, Allah berfirman, kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Nah, maksudnya di sini adalah mengapa Allah berkata ketika kita mengorbankan sesuatu yang kita cintai, itu akan mencapai bagaimana amal kita itu udah mencapai tingkat kesempurnaan. Hal ini agar semua orang itu kemudian berkesempatan teman-teman untuk dapat melakukan ibadah cinta. Tidak hanya terbatas dengan harta, karena tidak semua orang punya harta teman-teman. Mungkin kita ada satu yang berharga, barang berharga kita kemudian ikhlas memberikannya. Bukan, kadang kan kita kalau untuk memberikan sesuatu barang itu barang bekas ya teman-teman, mungkin ya maaf, mungkin barang yang sudah kita pakai sebelumnya, itu yang kita sumbangkan ya teman-teman. Kita sampai nggak hati kita, bisa nggak kita memberikan barang yang kita cintai gitu, barang yang kita sukai, kita merelakan untuk memberikannya kepada orang lain. Tentu sangat sulit bagi kita ya teman-teman untuk dapat sampai ke tahap itu juga. Namun marilah bersama-sama untuk dapat bisa menjadi seperti itu. Kemudian sekarang pertanyaannya, tadi kan udah dijabarkan tentang menumbuhkan rasa cinta, beribadah dengan cinta. Kemudian sekarang bagaimana menumbuhkan cinta itu? Nah, yang pertama teman-teman, ketika kita kan
cinta kita kepada seseorang itu tentu diawali dengan perkenalan ya. Kita harus mengenal siapa yang kita cintai itu. Mengenal Allah atau dalam bahasa Arab itu ma'rifatullah. Tidak ada cinta tentu saja tanpa pengenalan. Bagaimana mungkin mencintai seseorang yang tidak kita kenal? Maka kita sudah kenal belum sih sama Allah? Maka langkah yang pertama kita lakukan adalah mengenal Allah. Bagaimana caranya untuk mengenal Allah? Membaca Al-Quran, terus membaca, pelajari Asmaul Husna, nama-nama Allah. Tidak ada tiap nama Allah itu adalah jendela untuk mengenalnya lebih dekat, teman-teman. Mungkin Ar-Rahman, Maha Pengasih, Allah Maha Latif, Maha Lembut, Al-Ghafar, Maha Pengampun. Mari bersama-sama kita merenungi, kita kaji bersama. Mungkin teman-teman sesekali boleh tuh untuk membaca Asmaul Husna beserta maknanya. Mungkin ada juga tafsiran-tafsiran ulama atas 99 nama Allah itu. Kajilah bersama-sama. Maka setelah kita mengkaji 99 nama itu, maka kita akan mengenal Allah, siapa Tuhan kita itu. Kemudian yang kedua, teman-teman, yaitu mendekati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kemudian mendekati Allah? Tentu saja dengan menjalankan ibadah, menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah itu. Mungkin kita bisa membaca Al-Quran, kita kemudian beribadah sholat. Gak apa-apa teman-teman, untuk saat ini kita mungkin ya udah beribadah gitu. Tapi kita jangan sampai gara-gara kayaknya aku ibadah selama ini tuh belum berlandaskan cinta deh. Aku beribadah selama ini tuh belum ikhlas deh kayaknya. Nah, karena kita berpikiran itu, kemudian kita malah meninggalkan sholat. Nggak apa-apa, yang penting sholat dulu. Kemudian teman-teman, mungkin kita seringkali merasa bahwa diri kita ini tuh kayak apa ya, berlumuran dosa, kita masih melakukan maksiat, kita masih apa ya, seakan-akan jauh dari apa yang dilarang oleh Allah itu, kita seringkali mendekati gitu. Namun janganlah tinggalkan sholat, teman-teman. Karena Allah juga berfirman, wa ma khalaqal jin, Allah berfirman, sholat itu yaitu untuk menghindarkan kamu dari perbuatan keji dan mungkar. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jadi ya karena kita belum suci, karena kita emang harus dibersihkan, makanya kita beribadah, makanya kita sholat. Bukan karena kita udah suci, kita menganggap diri kita udah, wah aku nih udah nggak perlu sholat deh kayaknya, karena aku udah sampai ke tahap cinta. Ada juga tuh teman-teman yang kayak gitu. Kita, wah aku nih udah ma'rifat, aku nih udah sampai ke makom tertinggi dalam mencintai. Jadi katanya sholat itu tuh hanya sebatas apa? Karena Allah berfirman tuh kan, sholat itu adalah zikrullah gitu, mengingat Allah. Ya udah, kan aku udah mengingat Allah gitu. Sehingga dia melalaikan, sehingga dia tidak sholat lagi gitu, teman-teman. Ada teman-teman yang kayak gitu mungkin ya. Nah, sehingga apa ya, cinta itu juga harus berbarengan dengan syariah, dengan hukum. Jadi ya bukan hanya sekedar cinta-cinta aja, tapi ya sholat itu juga kita lakukan sebagaimana tuntunan dari Rasulullah SAW. Jadi semuanya bergandengan gitu, teman-teman. Kemudian yang ketiga itu adalah mengingat. Bagaimana kita menumbuhkan cinta, yaitu dengan mengingat Allah terus. Nah, bagaimana kita mengingat Allah? Ya dengan zikir tadi, dengan berdoa. Ada teman-teman dari kalangan yang emang menghabiskan waktunya untuk mencintai Allah itu kan, dia berzikir sampai ke berapa ribu kali gitu dalam seharinya. Itu teman-teman percayalah, itu bakal berdampak pada diri kita. Mungkin kita apa ya, seringkali meremehkan kalimat zikir, subhanallah 33 kali, kemudian kan kita meremehkan itu hanya sekedar ucapan. Namun coba saja teman-teman, mungkin kita saat ini berzikir itu kayak apa ya, hanya kosong gitu, tanpa makna. Nggak apa-apa, kita berzikir aja terus. Sampai di tahapan kita merasakan zikir itu tuh emang berdampak, menggetarkan jiwa kita, teman-teman. Karena kalimat-kalimat zikir itu juga udah didesain oleh Allah, itu udah merupakan sebuah fitrah kita,
Sehingga hati kita ini kan emang fitrah kita itu adalah sebagai manusia yang diciptakan Allah untuk mengabdi kepadanya. Nah, sehingga ketika kita mendengarkan kalimat-kalimat baik itu, ketika kita mengucapkan kalimat-kalimat baik itu, tentu akan menggetarkan jiwa kita secara tidak langsung. Nah, oh ini salah ya. Yang kemudian yang keempat, bagaimana rasa menumbuhkan rasa cinta itu? Yang pertama, yang keempat, terakhir adalah marilah kita bersama-sama merasakan cukup. Maksudnya, kita mensyukuri nikmat Allah sekecil apapun. Syukur adalah jalan yang paling tepat, teman-teman, untuk mencintai Allah. Sadari bahwa kita setiap nafas itu adalah nikmat, setiap nafas yang kita hembuskan itu adalah nikmat, setiap detik hidup itu adalah karunia, setiap kesulitan pun adalah bentuk perhatiannya. Jadi, apapun yang kita rasakan pada saat ini, itu jangan lupa untuk bersyukur, teman-teman. Walaupun kita dilanda oleh kesulitan sekalipun, ketika kita dilanda oleh kesulitan, ketika kita dilanda oleh hal-hal yang kita mungkin tidak inginkan itu, teman-teman, maka lihatlah ke bawah, teman-teman. Mungkin kita di sekarang ini, mungkin kita belum punya kendaraan, mungkin ya. Kita lihat kita masih ada sepeda, kita lihat orang yang Permisi, masih ada. Kak. Ya, Izin mengingatkan bahwa waktu tinggal 10 menit lagi. oke, siap. Oke, terima kasih. Ya, oke, kita lanjutkan. Marilah kita kemudian mengingat Allah tadi ya. Mengingat merasa cukup, bersyukur kepada Allah. Kemudian kita merasakan bahwasanya apapun kesulitan yang kita rasakan itu tuh kita syukuri saja, teman-teman. Karena dengan syukur tadi cinta itu akan tumbuh. Karena syukur tadi itu kita merasa ya kita berserah aja kepada Allah. Ketika kita gagal, ketika kita dilanda oleh kesulitan itu kita berserah kepada Allah, kita minta pertolongan kepada Allah, kita doa kepada Allah. Oke, ini 4 cara dalam menumbuhkan rasa cinta itu. Oke, kita selanjutnya mungkin ini kalimat penutup ya, teman-teman. Allah seakan-akan pada surat At-Takwir ayat 26 itu apa ya? Menampar kita. Allah itu ingin memberitahu kita gitu. Maka kemanakah kamu akan pergi, kata Allah pada surat At-Takwir ayat 26. Ini memiliki makna yang sangat dalam. Kita udah menjalani kehidupan duniawi ini mungkin 20 tahun, 21, 22 tahun gitu, teman-teman. Kemudian berapa lama waktu yang kita habiskan untuk beribadah kemudian? Berapa lama waktu yang kita habiskan untuk mendekatkan diri kepada Allah? Mungkin baru sangat-sangat sedikit, teman-teman, daripada nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, nikmat nafas yang Allah berikan kepada kita. Allah bertanya, maka kemanakah kamu akan pergi, wahai hambaku, gitu kata Allah. Maka untuk itu, marilah teman-teman yang dirahmati Allah, Ramadan itu mungkin telah pergi, tetapi Tuhan yang kita sembah di bulan Ramadan itu masih tetap di sana, menanti kita, memanggil kita, dan mencintai kita. Maka jangan biarkan teman-teman semangat kita itu hanya semangat musiman. Kita hanya beribadah karena ada momentum semata. Jangan biarkan kemudian air mata taubat itu hanya turun 1 tahun sekali, teman-teman. Jangan biarkan Al-Quran itu hanya dibuka saat Ramadan datang. Karena baiknya, hakikatnya, hamba Allah sejati bukan hanya ada atau hanya taat di bulan suci saja, tetapi yang tetap teguh di tengah sunyi. Yang terus berjalan kepadanya, kemudian cinta meski tak ada lagi orang yang melihatnya, yang tetap istiqomah meski dunia itu menggoda. Sehingga teman-teman, marilah kita bersama-sama jadikan bulan Ramadan itu sendiri sebagai titik balik, titik momentum bagi kita, titik kembali kita, bukan hanya untuk titik singgah semata.
Bukan sekedar kemudian jeda dari dosa yang kita lakukan sebelumnya, tapi awal dari kehidupan yang lebih bertakwa. Bukan hanya momen bertobat, tapi momentum menjadi hamba sejati. Mari kita kembali teman-teman kepada Allah dan tetap tinggal di sana bukan sebagai tamunya sesaat, tapi sebagai pecinta yang menetap. Semoga kita bukan hanya menjadi hamba dari Ramadan, tapi menjadi hamba Allah sepanjang tahun, sepanjang hidup, hingga Allah ridho dan kita pulang ke surganya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sangat menginspirasi sekali dari pemaparan materi dari Kak Hakim ini ya, teman-teman. Eh, Terima kasih Kak Hakim atas pemaparan yang begitu berisi, informatif, dan sangat jelas sekali. Ini izinkan saya menyampaikan beberapa ringkasan terkait pemaparan materi tadi oleh Kak Hakim. Bahwa Kak Hakim mengingatkan kita untuk pentingnya kembali, dalam artian adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tujuan penciptaan awal kita sebagai manusia, yaitu untuk beribadah kepadanya. Lalu Kak Hakim juga menotis bahwa ibadah tidak hanya diartikan dalam arti yang sangat sempit, akan tetapi ibadah adalah diartikan sebagai sesuatu yang luas di mana kita memasukkan Allah di dalamnya, yang terus berjalan hingga ujung kehidupan kita. Lalu pada akhir tadi Kak Hakim juga memberikan kiat untuk menumbuhkan cinta, yaitu dengan 4 kiat, yaitu mengenal, mendekati, mengingat, dan merasa cukup. Dan yang terakhir tadi disampaikan pula ayat Al-Quran, yaitu surah At-Takwir ayat 26, sebagai suatu sindiran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kemanakah kamu akan pergi, mengingatkan kita untuk kembali kepadanya. Begitu. Baik, bagaimana teman-teman? Apakah sudah sangat memuaskan pemaparan materi dari Kak Hakim? Sudah, Kak? Baik, sepertinya sangat menarik sekali ya tadi pemaparan dari Kak Hakim. Untuk sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Kak Hakim bersedia nggih untuk dibuka sesi tanya jawab? Baik, Boleh. oke. Baik, kita buka sesi tanya jawab. Bisa langsung on mic dengan menyebutkan nama, lalu pertanyaan. Atau mungkin bisa langsung saja ketik di chat Zoom, nanti biar kita eh, tertampung terlebih dahulu, langsung kita jawab. Begitu. Monggo dipersilahkan. Monggo dipersilahkan untuk teman-teman bisa langsung mengangkat tangan, reaction saja boleh. Langsung, oke. Ada penanya pertama dari Mbak Dihya Suhailah. Baik, monggo dipersilahkan. Terima kasih Raffi. Kak izin tanya, dari kita kan udah selesai Ramadan nih, aku mau tanya ke kakak, kira-kira ibadah apa sih yang pengen banget kakak pertahanin dari Ramadan bahkan sampai setelah Ramadan? Baik, ini kita tampung terlebih dahulu atau Kak Hakim langsung mau menjawab? Bagaimana? Boleh ditampung dulu aja. Oke. Baik, dari rekan-rekan yang lain mungkin kalau mau bertanya dipersilahkan langsung saja
mumpung kita bisa bertemu walaupun dengan Zoom meeting, akan tapi sebuah kenikmatan tersendiri kita dapat dikumpulkan di sini. Permisi Kak, izin bertanya. Sebelum itu perkenalkan nama saya Muhammad Fahri Nafrido. Di sini saya izin bertanya kepada Kak Harkim. Yang mana kita ketahui bahwa telah selesai Ramadan ini, eh, maka aktivitas-aktivitas kita selama sebelum Ramadan kan akan terjalani lagi Kak. Nah, bagaimana cara kita untuk menyeimbangkan eh, ibadah-ibadah kita yang telah kita kumpulkan atau yang telah kita lakukan di Ramadan dan setelah Ramadan tuh tetap istiqomah untuk menjalankannya gitu Kak. Jadi walaupun setelah maupun sebelum Ramadan tuh akan tetap kita jalani terus Kak. Mungkin itu pertanyaan dari saya. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih tadi sudah ada penanya kedua dari Mas Fahri. Boleh dari Kak Hakim bisa langsung dijawab saja. Monggo kami persilahkan. Oke, mungkin tadi saya menjawab pertanyaan yang pertama ya dari Mbak Dia ya kalau nggak salah. Eh, Mbak Dia bertanya apa ibadah apa aja sih yang harus kita pertahankan gitu. Amalan-amalan apa yang harus kita pertahankan setelah Ramadan ini usai gitu. Tentu saja jawabannya segala eh, ibadah yang diperintahkan oleh Allah. Itu harus tetap kita laksanakan tentu saja yang wajib dan terutama. Namun kalau bisa kita terus mempertahankan juga ibadah-ibadah sunnahnya, kemudian puasa sunnah, tilawah Al-Quran dan tadabur Al-Quran, teman-teman mengkaji Al-Quran. Kemudian kita juga harus tetap mempertahankan zikir. Namun ada satu hal mungkin yang harus apa ya kita pertahankan, yaitu majelis ilmu teman-teman. Karena tadi kan saya sudah menyinggung tentang kembali kepada Allah. Kadang kita kan lalai ya. Kita tuh emang manusia itu tempatnya lalai, tempatnya lupa gitu. Ketika kita tidak diingatkan, kita seringkali lupa. Nah, sehingga yang paling mungkin yang paling bukan yang paling juga ya, mungkin yang harus kita kemudian pertahankan itu tuh datang ke majelis-majelis ilmu teman-teman, mengkaji agama kita ini. Mungkin ya emang kita nggak sempat, tapi kita luangkanlah waktu kita untuk kemudian menggali, untuk kemudian mengkaji agama Allah ini. Mungkin teman-teman yang nggak bisa datang kajian itu juga, kan banyak sekarang kajian-kajian online juga. Mungkin teman-teman juga bisa kemudian eh, melihat YouTube gitu, melihat menonton podcast atau menonton podcast dari ustadz-ustadz yang emang kredibel di bidangnya gitu teman-teman. Maka
yang paling terutama ya tadi mengkaji ilmu Allah ini, mengkaji Islam ini, sehingga kita selalu diingatkan untuk dapat tidak lupa akan makna kembali untuk beribadah kepada Allah itu. Mungkin itu aja untuk pertanyaan yang pertama. Adapun pertanyaan kedua dari Mas Fahri tadi, Mas Fahri itu bertanya, kan kita Ramadan itu kita kan kembali ke rutinitas awal kita. Kemudian bagaimana sih cara kita agar ibadah yang kita lakukan itu tetap istiqomah gitu, tetap konsisten kita lakukan juga. Balik lagi teman-teman, kita seharusnya tidak menyempitkan ibadah itu tadi kan hanya pada ibadah-ibadah yang tampak saja kan. Jadi sebenarnya ibadah itu apa gitu? Ibadah itu segala sesuatu, segala aktivitas kita yang kita masukkan Allah ke dalamnya itu bahkan bernilai beribadah kepada Allah. Sehingga mungkin kita emang sekarang ya dulu kan pas Ramadan kan kita mungkin ada waktu liburnya ya, ada waktu libur mungkin tidak juga seintens ini kehidupan duniawi kita ini. Mungkin kita emang lebih sering di masjid daripada di luar gitu teman-teman. Namun niatkanlah segala sesuatu itu beribadah maka akan bernilai ibadah. Kemudian mulai juga dari hal yang kecil, tetapi kita konsisten, kita mungkin nggak bisa membaca Al-Quran sebanyak yang kita lakukan di bulan Ramadan. Namun tetap baca Al-Quran teman-teman walaupun hanya 1 halaman setiap harinya. Itu tidak mengapa karena Allah juga tahu gitu bagaimana kapasitas hambanya. Kemudian teman-teman jadwalkan waktu khusus untuk beribadah. Yang ketiga ini yaitu kita dalam beribadah itu teman-teman, kita luangkan waktu kita. Jangan sampai kita tidak ada waktu sama sekali untuk beribadah, itu kan nggak mungkin ya teman-teman. 5 menit doang untuk beribadah, untuk sholat gitu teman-teman. Masa kita nggak ada waktu dari 24 jam yang Allah berikan gitu teman-teman. Kemudian bergabung dengan lingkungan yang baik. Ini tadi majelis ilmu gitu teman-teman. Kita harus tetap berkumpul dengan orang-orang yang sama-sama untuk ingin mendekatkan diri kepada Allah, sehingga itu akan membuat iman kita akan naik juga gitu teman-teman. Terus tentu saja yang terakhir adalah berdoa agar hati kita tetap istiqomah. Kemudian juga evaluasi diri kita, apa sih yang masih kurang gitu. Sekali-sekali merenung teman-teman, sekali-sekali muhasabah diri, sekali-sekali merefleksikan diri gitu. Di mana kehidupan duniawi kita yang mungkin kita disibukkan sebelumnya, maka sempatkan diri untuk kemudian merenung. Selama ini setelah Ramadan kemarin kayaknya saya kurang deh dalam beribadah ini. Sholat saya kayaknya masih kurang deh. Maka itu kan juga salah satu cara untuk kita mengingat, untuk kita kemudian kembali kepada Allah kan teman-teman. Untuk itu marilah kita tingkatkan keistiqomahan kita. Istiqomah bukan berarti tanpa jatuh teman-teman. Tentu saja dalam kehidupan proses spiritual kita ini kita ada masanya kita jatuh, ada masanya iman kita kendor teman-teman. Tapi istiqomah itu tuh bukan tentang jatuh, melainkan tentang kembali bangkit. Jangan biarkan satu hari lalai membuatmu berhenti selamanya. Jangan biarkan satu hari ini kita kemudian lalai sholatnya, tidak on time dan lain sebagainya dalam beribadah. Namun jangan biarkan satu hari yang lalai itu kemudian terus-terusan gitu kita lakukan. Jangan biarkan itu sehingga kita kemudian emang dilalaikan oleh Allah sepanjang hayat kita. Nauzubillah min dzalik. Sehingga teman-teman marilah istiqomah, bukan berarti tanpa jatuh tapi selalu kembali bangkit. Mungkin itu aja Kak Rafid. Baik, terima kasih atas jawaban dari Kak Hakim. Ini untuk sesi tanya jawab 15 menit. Ini masih ada beberapa sisa waktu lagi. Monggo dari teman-teman yang sudah join, apakah ada yang masih mau bertanya? Oh, dari chat Zoom Kak Hakim. Ini ada dari Kak Nabila. Assalamualaikum, perkenalkan saya Nabila Akmarina. Sebelumnya, maaf Kak, saya bertanya lewat chat Zoom. Izin bertanya Kak, mengapa kita cenderung lebih semangat beribadah di bulan Ramadan? Terima kasih Kak. Itu untuk pertanyaan yang dari
Kak Nabila lewat chat Zoom. Apakah langsung boleh dijawab oleh Kak Hakim? Oke, boleh. Baik, oke, kami persilahkan. Oke, ya, ini pertanyaannya bagus sekali ya teman-teman. Kita juga bertanya-tanya, kenapa sih eh, semangat ibadah atau giroh beribadah itu hanya kadang timbul hanya di bulan Ramadan aja gitu. Ya tentu saja, yang pertama itu nggak bisa kita pungkiri karena suasana Ramadan itu ya, suasana Ramadan itu sendiri. Kita rasakan teman-teman, mungkin kita rasakan bagaimana Ramadan itu kayak segala segala manusia, segala hamba Allah, segala umat Muslim itu berbondong-bondong untuk dapat beribadah kan teman-teman. Itu kayak apa ya? Emang udah diciptakan oleh Allah seperti itu gitu, vibes-nya Ramadan itu teman-teman. Sendiri kamu bisa lelah, tapi bersemangat umat kamu bisa istiqomah. Sehingga teman-teman, yang pertama tadi kan karena suasana, karena vibes-nya, karena seluruh umat Islam di dunia ini dibentuk oleh Allah, diciptakan oleh Allah untuk dapat merasakan atmosfer bersama-sama tadi ya teman-teman yang mendorong semangat. Karena juga kan kita ngelihat bagaimana ketika suasana Ramadan itu kan benar-benar kita apa ya, ukhuwah Islamiyah itu sangat kuat ya teman-teman. Kita melaksanakan ibadah sholat tarawih berjamaah teman-teman. Itu kan kita ngelihat semua orang itu ya beribadah. Kita kalau kita nggak beribadah sebagai kita umat Muslim kan rasanya kayak wah aku ketinggalan nih, kayak aku nggak beribadah gitu. Nah terus yang kedua tentu karena setan dibelenggu ya di bulan Ramadan, kita ketahui bersama Nabi Muhammad bersabda ketika datang bulan Ramadan pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup dan setan-setan dibelenggu. Pada hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, sehingga bisikan dan godaan-godaan yang menjadi lemah sehingga hati lebih mudah tunduk kepada Allah, teman-teman. Nah, setan dibelenggu ini juga kan setan yang dalam artian itu bukan setan itu kan sifat ya, teman-teman. Kita harus pahami setan itu sebenarnya sifat, bukan makhluk ya. Tapi setan dibelenggu ini berarti sifat-sifat yang kayak setan itu tuh dibelenggu oleh Allah. Sehingga maka kita lebih apa ya rasanya tuh lebih mudah dalam menjalankan ibadah tidak pada seperti bulan-bulan sebelumnya. Kemudian juga karena janji-janji Allah teman-teman. Allah berkata bahwasanya bulan ini kan bulan yang diberkahi Allah dengan penuh banyak keutamaan. Tentu saja teman-teman, segala orang itu tuh dalam bulan Ramadan tuh ingin mencapai target-target itu teman-teman. Kalau menurut saya. Kemudian apa dah? Apa ya? Waktu dan rutinitas yang kita lakukan itu serasa lebih dijaga oleh Allah. Kayak apa ya? Lebih terstruktur, lebih kemudian lebih sistematis gitu waktu yang kita habiskan itu. Ketika kita dibangunkan untuk sahur pagi hari, kemudian kegiatan duniawi pun ketika kita berbuka pada waktu maghrib, teman-teman, kita benar-benar dijaga waktu kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kegiatan duniawi pun kemudian sedikit berkurang sehingga lebih banyak waktu untuk muhasabah dan ibadah, teman-teman. Adanya kemudian juga karena Kalau mau ya diputusin, kalau nggak mau. Karena adanya pengingat dan kajian yang intens. Kita sering kali ya teman-teman kalau pas bulan Ramadan itu rasanya kajian-kajian itu lebih banyak ya teman-teman. Mungkin baik yang offline ataupun online itu tanpa kita pungkiri banyak sekali berseliweran. Mungkin kiat-kiat untuk menjalankan ibadah keutamaan dalam bulan Ramadan dan sebagainya kan kita selalu diingatkan ya teman-teman dalam kajian-kajian itu. Sehingga ketika bulan Ramadan datang itu maka kita ya girah semangat kita itu tuh timbul teman-teman. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih dari jawaban dari Kak Hakim. Dikarenakan sesi tanya jawab sudah sangat pas kali ini, waktunya sudah juga cukup 15 menit. Maka dari itu kita akan lanjut ke acara berikutnya. Terima kasih sebelumnya kami sampaikan kepada Kak Hakim telah mengisi pada materi pagi hari ini di Millennial Muslim Series 2. Baiklah, sebelum
berakhirnya sesi acara inti ini, kami mohon kesediaannya kepada Kak Hakim untuk memimpin sesi doa. Apakah Kak Hakim bersedia? Baik, kami persilahkan untuk Kak Hakim memimpin sesi doa. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafiru mazidah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma antas salam wa minkas salam wa alayka ya'udus salam fa ya rabbana bis salam. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziratan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma khawin alaina fi sakratil maut. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau yang maha membolak-balikan hati kami. Tetapkanlah hati kami selalu dalam taat kepadanya. Janganlah Engkau kemudian biarkan kami hanya mengenalmu saat ramai, tapi jauh saat sunyi. Jangan biarkan kami hanya mendekat ketika butuh, namun lalai saat lapang. Ya Allah, ya Tuhan kami, bila kaki ini telah melangkah, iringilah kami dengan rahmat-Mu. Bila hati ini kemudian gesang karena dunia, siramilah dengan cahaya cinta-Mu. Dan bila hidup ini terasa gelap, terangilah kami dengan hidayah-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dan dosa orang-orang yang kami cintai karena-Mu. Satukanlah hati kami dengan iman, dan kumpulkanlah kami kelak dalam surga-Mu yang abadi. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhan rabbika izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Kak Hakim yang telah memimpin sesi doa pada acara kali ini. Baiklah, alhamdulillah karena waktu sudah habis, sesi kajian dapat kita cukupkan sampai di sini. Apabila teman-teman masih memiliki pertanyaan yang ingin ditanyakan, bisa menghubungi Kak Muhammad Hakim Nofrido SAG melalui akun media sosial beliau. Boleh ya Kak ini untuk di-share akun medsosnya? Boleh. Boleh, Kak. Boleh. Baik, langsung saja bisa follow melalui IG-nya. IG Hakim yaitu @hrkmnv. Benar ya Kak? Oke, terima kasih kami ucapkan kepada Kak Muhammad Hakim Nofrido SAG atas materi yang disampaikan. Baik, kajian Millennial Muslim Series 2 kita cukupkan sampai di sini. Saya Rafid Faruk Nugroho selaku moderator. Mohon maaf apabila banyak terdapat kekurangan. Saya pamit undur diri. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada MC. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah antusias bertanya dan tentu saja kepada Kak Muhammad Hakim Nofrido SAG atas materi dan jawaban yang luar biasa. Serta terima kasih juga kepada saudara Rafid yang telah memandu jalannya diskusi kita dengan sangat baik. Semoga apa yang telah disampaikan tadi dapat memberikan manfaat dan membawa keberkahan bagi kita semua untuk terus memperbaiki diri dan juga istiqomah di jalan kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Nah, selanjutnya meskipun kita terhalang dan juga nggak di tempat yang sama nih teman-teman, tapi kita masih bisa untuk capture momen ini. Dan selanjutnya sesi dokumentasi, teman-teman bisa mungkin on cam semua ya, biar wajah-wajah semangat dan juga senyum-senyum manisnya ini bisa terlihat nih. Ayo teman-teman on cam dulu ya.